kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten yang dimana sudah mulai banyak nih diperbincangkan bahwa anak usaha dari Adaro Energi Indonesia atau ADRO akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia, yakni PT Adaro Andalan Indonesia Tbk atau dengan kode emitennya AADI, yang dimana memang memiliki kontribusi terbesar terutama di sektor pertambangan batubara terhadap Adaro Energi. Nah, lalu kira-kira berapa sih harga saham yang ditawarkan dan juga tanggal-tanggal efektifnya? Yuk kita akan membahasnya di slide di samping saya. Ya, kalau kita ketahui untuk IPO share-nya yaitu sekitar 7,78 juta atau sekitar 778,60 juta lembar. Kalau kita cek memang untuk issue share-nya sekitar 10%, yang dimana harga penawarannya berkisar di 4.590 hingga 5.900 per lembar saham, atau satu lotnya berkisar sekitar 450.000 hingga 590 rupiah. Nah, di sini untuk potensi pendanaannya yaitu berkisar dari 4,59 triliun atau sekitar nantinya sekitar 5,9 triliun rupiah ya. Untuk potensi pendanaannya itu sekitar 3,6 triliun hingga 4,6 triliun. Dan di sini untuk menjamin emisinya ada Trimegah Sekuritas Indonesia atau biasanya dengan kode brokernya adalah LG. Nah, untuk jadwal IPO-nya di mana kemarin sudah selesai masa penawaran awalnya di 12 hingga 18 November 2024 dan untuk masa penawarannya akan jatuh di minggu depan di 29 November hingga 3 Desember 2024. Dan nantinya penjatahan efeknya akan jatuh di tanggal 3 Desember 2024 dan untuk distribusi sahamnya di 4 Desember dan untuk listingnya nanti akan jatuh pada tanggal 5 Desember 2024. Nah, lalu kira-kira untuk apa saja sih penggunaan dana IPO dari perseroan? Ya, kalau berdasarkan prospektusnya di sini dibagi menjadi 3. Kalau kita cek yang pertama di mana sekitar 15% nantinya akan digunakan untuk melunasi pinjaman kepada PT Adaro Indonesia atau AI. Jadi kalau kita ketahui di mana dalam perjanjian per 3 Mei 2024 atau per Juni 2024 total utang AADI terhadap Adaro Indonesia itu berkisar sekitar 371 juta US dollar, yang dimana dari hasil IPO-nya nanti sebesar 40 juta US dollar atau berkisar 633,60 juta rupiah akan digunakan untuk pembayaran hutang tersebut. Kemudian di sini kalau kita lihat sebesar 40% nantinya akan digunakan sebagai pinjaman kepada anak usahanya, yaitu kalau kita lihat sebesar 40% nantinya akan diberikan kepada PT Maritim Barito Perkasa atau MBP yang merupakan anak usaha dari AADI. Dan kalau kita lihat di sini juga sekitar 45% nantinya digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman terhadap Adaro Energi ya. Kalau kita cek memang sekitar 45%-nya itu per Juni 2024 di mana hutang dari AADI terhadap Adro sendiri berkisar 763 juta US dollar, yang dimana nanti dari hasil IPO tersebut sekitar 100 juta US dollar akan dialokasikan untuk pelunasan hutang terhadap Adaro Energi Indonesia. Nah, selain dari penggunaan dana IPO, kita juga harus melihat nih bagaimana sih track record dari Trimegah Sekuritas dalam menjalankan beberapa saham-saham IPO-nya. Ya, kalau kita lihat di sepanjang tahun 2024 sudah ada beberapa IPO di bawah naungan atau menjamin emisi Trimegah Sekuritas Indonesia. Di sini ada kode emitennya Golf, ada Nice, ada Mutu, ada CYBR dan juga kode emitennya Maha. Kalau kita lihat di mana memang potensinya di hari pertama listing ini kompak ya, mengalami penguatan, bahkan ada yang ARA beberapa. Di sini yang ARA ada Golf, kemudian ada Mutu, ada CYBR, ada Golf, ada Mutu, CYBR dan juga Maha di sini di mana hari pertama listing bergerak arah, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti AADI juga akan bergerak positif di hari pertama listing di 5 Desember 2024. Nah, selain dari track record underwriter-nya, kita juga bisa melihat apa saja sih bisnis yang memang dipegang dari perseroan. Ya, kalau bisa lihat di samping saya memang AAD tersebut memang merupakan perusahaan
holding di bidang pertambangan batubara thermal. Yang dimana selain dari pertambangan batubara juga memang ada logistik, ada pengelolaan aset, lahan terutama untuk ada Roland, kemudian ada pengelolaan air, yaitu ada Rawater dan juga beberapa bisnis lainnya. Kemudian di sini memang perseroan memiliki 7 aset tambang atau 7 pertambangan batubara yang memang tersebar di Pulau Kalimantan dan juga Sumatera Selatan, yang dimana di sini ada di 6 di Kalimantan dan juga 1 di Sumatera Selatan. Dan kalau kita lihat memang secara pendapatan segmen atau kontribusi terbesar terhadap AADI memang masih bergerak di batubara, yang dimana kalau kita lihat memang kontribusinya mencapai 96,1% dan kemudian logistik 3,4% dan juga untuk bisnis lainnya sekitar 0,5% saja. Nah, lalu dari kontribusi tersebut, bagaimana nih dengan kinerja dari perseroan? Ya, kalau kita lihat memang secara pendapatannya di sepanjang semester 1 2024 memang tercatat sedikit penurunan ya. Tapi memang di sini justru labanya terjadi peningkatan. Kalau kita lihat memang secara pendapatannya memang menurun dari 3,2 miliar US dollar turun menjadi 2,65 miliar US dollar. Yaitu per semester 1 2024, tapi di sini laba bersihnya terjadi peningkatan yaitu sekitar 15% dari 804,8 juta US dollar menjadi 920,8 juta US dollar. Atau berarti memang di sini perseroan melakukan efisiensi terhadap beban-beban sehingga meskipun pendapatannya turun tapi masih mampu mencatatkan kenaikan laba bersih. Nah, selain juga dari kinerja keuangan, valuasinya kira-kira murah atau tidak ya? Ya, kalau kita lihat di sini untuk market cap-nya sebesar 35,7 triliun hingga 45,9 triliun rupiah ya. Dan untuk memang untuk price to sales-nya di sini memang angkanya cukup baik sekali, di mana kalau kita lihat untuk price to sales-nya di sini hanya mencatatkan berada angka di bawah 1, yaitu untuk mengukur harga saham perusahaan terhadap penjualan tahunannya. Di sini hanya mencatatkan 0,43 hingga 0,53. Angka ini relatif dapat dibilang cukup baik sehingga memang valuasinya masih cukup menarik. Kemudian untuk price earning ratio-nya di sini juga PE-nya hanya 1,8 hingga 2,3 saja. Kita ketahui rata-rata PE di industri batubara biasanya berada di PE 10. Nah, kita bisa melihat bahwa memang AAD ini masih terbilang murah ya valuasinya secara sektoral. Kemudian untuk price book value-nya juga di sini masih di bawah 1. Kita ketahui bahwa jika memang PBV di bawah 1 masih menandakan harga tersebut masih under value ataupun murah. Jadi memang secara sektoral di industri batubara AAD ini masih relatif murah dibandingkan dengan beberapa kompetitornya. Nah, selain dari valuasi kita juga bisa melihat nih prospek dari struktur pemegang saham hingga penjualan batubara perseroan. Ya, di sini ada struktur pemegang saham dari sebelum IPO, setelah IPO dan sebelum ROPS, dan juga setelah IPO dan ROPS. Kalau kita lihat di sini memang pemegang sahamnya ada 5 ya, kalau kita lihat termasuk masyarakat nantinya. Yang dimana untuk ada strategic investment sebelum IPO memegang sekitar 0,01% atau 320 lembar. Dan di sini untuk ada Adaro Energi Indonesia atau ADRO memegang sekitar 99,99% atau 7 miliar lembar saham. Nah, di mana setelah IPO dan sebelum RUPS, di mana untuk Adaro Strategic Investment yaitu masih memegang 320 lembar. Begitu juga dengan ADRO masih 7 miliar lembar. Dan di sini untuk masyarakat yang IPO berkisar 778,7 juta lembar saham. Dan nanti setelah IPO dan RUPS, di mana Adaro Strategic Investment masih memegang 3,2 miliar lembar saham atau 41,1%, dan ADRO sudah tidak ada ya. Dan di sini nantinya masyarakat atau pemegang saham ADRO sekitar 3,4 miliar lembar. Dan di sini Garibaldi Thohir nantinya akan memegang sekitar 5,8% atau berkisar 450,4 juta lembar saham.
Dan di mana untuk masyarakat nantinya berkisar 10%, yaitu 778,7 juta lembar saham. Nah, selain itu kalau kita lihat di sini ada beberapa data penjualan batubara dari perseroan ya. Kalau kita cek memang di sini ada 3 tambang. Kalau kita lihat di sini. Ya bisa dilihat di bawah sini ada beberapa tambang yang memang dikelola dari perseroan sendiri. Kalau kita lihat yang pertama di sini dari penjualan batubara perseroan untuk tambang di Adaro Indonesia, di mana total sumber dayanya berkisar 3.396,6 juta ton. Untuk cadangannya sekitar 642 juta ton, ini data per Juni ya. Untuk volume produksinya sekitar 25,7 juta ton dan volumenya 29,6 juta ton. Kemudian di sini ada tambang Balangan Coal, untuk sumber dayanya sekitar 344,4 juta ton, cadangannya 123,1 juta ton, volume produksinya 4,5 juta ton, dan volumenya 4,3 juta ton. Dan di sini juga ada tambang dari Mustika Indah Permai, yaitu sumber dayanya 361,1 juta ton, cadangannya 152,3 juta ton, volume produksinya 2,6 juta ton, dan volumenya 2,9 juta ton. Ya kita lihat di mana tadi memang dari Adaro Andalan Indonesia ini masih dapat dibilang kategori valuasinya murah ya atau under value. Dan di mana memang kontribusi terbesar pendapatan perseroan masih bergerak di sektor pertambangan batubara. Tapi kita ketahui bahwa sekarang harga batubara secara dunia atau secara global memang masih cukup turun ya. Karena kita ketahui permintaan batubara masih melemah di beberapa negara konsumen terbesar untuk batubara, itu ada China dan juga India. Dan memang di tahun 2025 tantangan di sektor batubara juga cukup besar karena memang China saat ini masih melakukan beberapa untuk dari kenaikan dari pertumbuhan ekonominya, dan juga China serta India memang masih terjadi penurunan permintaan batubara. Dan ditambah lagi kita ketahui bahwa Trump memenangkan dari Pilpres Amerika Serikat yang dimana kebijakan-kebijakannya kemungkinan dapat merugikan beberapa negara berkembang termasuk dari Indonesia, dan juga dapat mengurangi permintaan industri ataupun produk-produk Cina. Nah nantinya kalau produk Cina di sini memang berkurang, otomatis produksinya berkurang sehingga permintaan batubara juga akan berkurang.